200 ekor kambing, tidak pernah ngarit, tidak pernah beli pakan, semua serba gratis, dan ini bisa dijalankan oleh siapapun asalkan semua sarana prasarananya dipersiapkan. Jadi untuk teman-teman, kalau teman-teman memiliki sarananya, ini bisa dikerjakan. Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan simak video sampai selesai. Akan kita bahas bagaimana cara beternak dengan konsep bebas pakan beli, bebas ngarit. Nah, di sini teman-teman bisa memulai dari cara seperti ini. Nah, tentunya yang harus dipersiapkan langkah awal adalah penyediaan lahan atau tempat angon atau tempat pembuatan bank pakan atau tempat untuk kambing mencari makan sendiri. Nah, ini langkah pertama agar teman-teman bisa terbebas dari biaya pakan atau tenaga untuk ngarit. Maka kita harus persiapkan lahan, ya, baik itu lahan pribadi atau lahan tempat umum atau lahan milik pemerintah yang notabene tidak difungsikan. Nah, seperti di danau atau di perkebunan yang tidak difungsikan, atau di tempat gedung-gedung bangunan tua yang tidak difungsikan, atau di pinggir-pinggir ledeng, atau di tempat lahan yang memang belum dibuka atau belum dijadikan perkebunan tanaman maksudnya. Begitu teman-teman, itu langkah yang harus diupayakan. Nah, seperti lokasi ini adalah lokasi di pinggir danau yang masih dikategorikan ini rawa. Jadi, nah, lahan-lahan seperti inilah apabila dijadikan perkebunan atau sawah, ditanami tidak akan buah, dibuat tanami padi, dia sering kebanjiran. Nah, lahan-lahan seperti ini yang dianggurkan atau tidak difungsikan oleh sang pemilik. Nah, ini bisa kita garap untuk jadi lahan angon atau lahan buat tempat stok makannya si kambing, baik secara sewa atau secara gratis cuma-cuma, atau bisa kita dengan sistem gadai. Jadi bebas caranya, tergantung bagaimana kita melobi. Kalau ini milik perhutani biasanya diperbolehkan, atau milik pemerintah yang tanahnya tidak difungsikan, ini juga biasanya bisa untuk angon. Nah, kalau tidak ada yang tempat seperti ini, teman-teman bisa cari di perkebunan seperti kelapa sawit. Karena di kebun kelapa sawit itu rumputnya melimpah, sangat bagus untuk dijadikan tempat angon. Jika ingin mencari keuntungan yang super sangat besar, keuntungan 100% untung tanpa modal, yaitu hanya dengan cara sistem angon. Karena dengan sistem angon ini kita hanya dibutuhkan meluangkan waktu minimal itu 4 jam untuk mengangon kambing agar kambing kenyang. Disiplin waktu dan istiqomah
waktu. Jadi angon itu hanya itu modalnya saja. Dengan cara angon ini masih jadi nomor satu keuntungan terbesar. Tapi memang dengan sistem angon ini kalau hanya masih di bawah 50 ekor belum bisa dijadikan usaha utama atau usaha pokok. Jadi untuk menjadikan peternakan sistem angon ini untuk jadi usaha utama, minimal teman-teman itu harus memiliki indukan 100 ekor ya. Jadi harus memiliki indukan 100 ekor. Jika belum memiliki indukan 100 ekor, sebaiknya dengan sistem angon setengah hari untuk bekerja yang lain untuk kebutuhan kehidupan kita sehari-hari, yang setengah hari sorenya bisa kita angon kambing guna untuk memberikan makan kambing secara bebas. Jadi seperti itu teman-teman ya. Lalu apakah peternakan breeding sistem angon seperti ini ada kelemahannya? Jadi jawabannya, walaupun peternakan seperti apapun tetap ada kelemahannya. Yang pertama kelemahannya, peternakan sistem breeding dengan angon seperti ini adalah manakala musim hujan. Nah, musim hujan sendiri kita tidak bisa melakukan penggembalaan atau angon ya. Karena musim hujan seperti ini yang teman-teman peternak pengembala itu sangat dikhawatirkan, terutama untuk jenis ternak kambing ya. Itu yang pertama, kita tidak bisa angon. Yang kedua, kelemahannya adalah kalau waktu angon saat kita mengembala belum ada sinar matahari ya. Saat matahari belum naik tinggi, kita keluarkan kambing kita ke lokasi angon seperti ini, itu akan terdampak dengan cacing ya. Karena di saat rumput itu basah, maka kandungan cacing itu banyak sekali, karena cacing itu bertelur saat malam hari ataupun saat rumput basah. Nah, jadi sebaiknya angon kambing, ngembala kambing itu setelah matahari naik tinggi, minimal di atas jam 10 ya. Tujuannya agar rerumputan sudah kering, kemudian racun-racun yang ada di rumput sudah tidak ada lagi. Nah, itu tadi kelemahannya seperti itu teman-teman. Jadi tetap walaupun gratis tetap ada kelemahannya. Lalu kelemahan yang berikutnya apa? Kelemahan yang berikutnya adalah kita mutlak tersita waktunya setengah hari. Nah, kita tersita waktunya setengah hari untuk angon. Kalau pagi hujan, maka kita angonnya sore. Kalau sore diperkirakan akan hujan, maka kita angonnya di pagi hari yang sudah ada matahari. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengcover semua ini, di setiap lahan yang kita miliki atau kita tidak memiliki lahan lebar seperti ini, setidaknya kita memiliki bank pakan Indigofera yang notabene siap pakai, siap saji walaupun dalam kondisi hujan lebat. Nah, itu Indigofera hebatnya di situ teman-teman. Jadi untuk mengcover semua itu emang harus manajemennya tepat, walaupun dengan sistem angon bank pakan tetap dibutuhkan. Jika kita bicara tentang keuntungan, maka keuntungan yang paling besar adalah peternakan breeding sistem angon atau gembala. Karena dengan sistem ini 100% kita tidak beli pakan ya teman-teman ya. Kita hanya dibutuhkan waktu,
kita dibutuhkan konsisten. Kemudian yang dibutuhkan adalah modal. Semakin modal kita besar, maka semakin besar pula kesempatan kita untuk menghasilkan keuntungan. Karena dengan sistem Angon ini semua bisa kita handle, bahkan kita tidak membutuhkan cara-cara yang lain. Karena pada zaman dahulu pula peternakan itu hanya sistem Angon. Ya, kalau kita nggak punya bank pakan, sekali lagi kita harus cari lokasi yang dimana wilayah-wilayah masih banyak perkebunan atau masih banyak belukar. Walaupun kita memiliki indukan 100 ekor, maka kita tetap mampu menjadi peternak yang sukses. Karena kesuksesan seorang peternak itu diawali dari kebutuhan pakan ternak yang tercukupi. Nah, ini teman-teman harus pertimbangkan dahulu kalau ingin beternak. Kemudian istimewanya peternakan ini, sistem Angon seperti ini kambing lebih sehat, ya, daging kambing lebih padat. Pada umumnya konsumen itu memilih dengan kambing yang diangon, karena kalau kambing diangon biasanya kambingnya itu lebih bulat, lebih padat, lebih berisi. Beda dengan kambing yang di box atau dikandangkan, ya, sistem baterai. Teman-teman, mungkin banyak di wilayah teman-teman yang mengaplikasikan ini, mungkin juga ada yang belum. Jadi silakan aplikasikan sesuai wilayah masing-masing. Tapi kalau kita mau bicara keuntungan, hanya Angon inilah yang paling tertinggi keuntungannya, baik diupahkan atau ditangani sendiri. Nah, kalau ditangani sendiri malah 100% tidak keluar biaya apapun. Gitu teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat, bisa diaplikasikan oleh teman-teman, bisa diamalkan oleh teman-teman. Kalau ini bermanfaat silahkan diaplikasikan, kalau tidak silahkan abaikan saja. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.